Alhamdulillah, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya hari ini kita kembali bisa berkumpul di majelis ilmu online yang hari ini mungkin hari spesial untuk kita semua karena kita belajar tentang bukan kitab tetapi tematik yang semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan semoga nantinya kajian-kajian seperti ini bisa konsisten dan kontinu bisa kita lakukan bersama guru kita Dr. Muhammad Haikal Ali Basyarahil Hafidahullah. Dan tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada manusia termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat-sahabat beliau, untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk para ulama-ulama kita, untuk guru-guru kita, dan seluruh umat Islam yang berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah teman-teman semua, mungkin dari teman-teman yang bergabung di dalam grup sudah tahu ya hari ini kita insya Allah akan memasuki kajian tematik dengan judul manisnya buah dari kesabaran, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Haikal Hafidahullah. Mungkin sambil menunggu Ustadz, dan mungkin dari teman-teman yang di luar dari teman-teman muslimah bernama mengaji mungkin masih asing dengan Ustadz Haikal, mungkin ada yang tahu, tapi mungkin ada juga yang sedikit khususnya mungkin untuk teman-teman di US. Dan saya akan bacakan, walaupun saya sudah share ya di grup-grup, dan tapi mungkin untuk tidak ada salahnya, saya bacakan sedikit biodata beliau. Nama Ustadz Muhammad Haikal Ali Basyarahil, tempat tanggal lahir tanggal 9 bulan 3 1986, riwayat pendidikan TK Keraton Martapura, SD MI Mangunjaya Martapura, tamat tahun 98, SMP MTS Muhammadiyah Martapura, tamat 2001, SMA Ponpes Al Irsyad Tangerang, dan Salatiga tamat tahun 2005. Kemudian S1 Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis, tamat 2010. Kemudian S2 Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis, jurusan Ulumul Hadis, tamat 2015. S3 Universitas Islam Madinah, GAK Hadis, jurusan Ulumul Hadis, tamat 2021. Kegiatan beliau dosen di STDI Imam Syafi'i Jember, kemudian dosen di Universitas Lambung Mangkurat, Modir Ponpes Bakah Martapura atau Al Irsyad Tengaran 8 Martapura, anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad. Terus pengalaman beliau menjadi penerjemah dalam program penyuluhan jamaah haji di Makkah dan Madinah dalam kurun waktu 2007 sampai 2015. Kemudian itu biografi singkat beliau, dan untuk teman-teman mungkin nanti yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat atau juga bisa tulis di grup WhatsApp atau bisa disampaikan secara langsung dengan secara singkat ya, karena keterbatasan waktu, jadi pertanyaan bisa ditulis secara singkat. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir di depan kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu Ustadz? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin majelis sudah kami buka Ustadz, dipersilahkan waktunya, tafadhol maskur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, amma ba'd.
Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia di dalam kehidupan ini pastilah akan mengalami namanya ujian dan cobaan, siapapun dia. Baik dia seorang raja, baik dia seorang penguasa, baik dia seorang yang kaya raya, baik dia seorang pemimpin, baik dia seorang rakyat jelata, pastilah manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan beriman tanpa mereka akan diuji oleh Allah? Pastilah manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utiya ahadan ata'an. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, pastilah manusia akan kami uji. Ada yang kami uji, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan tumbuh-tumbuh, kekurangan buah-buahan. Maka ketika kita hidup di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia seorang laki-laki ataukah dia seorang muslim, baik dia seorang yang kafir ataukah dia seorang yang beragama Islam, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memerintahkan agar kita orang-orang beriman, agar kita orang-orang Islam untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam menghadapi ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk saling mengingatkan satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, saling menasihatilah kalian dalam kebenaran dan saling menasihatilah kalian di dalam kesabaran. Dan seorang muslim ketika dia diberikan kesabaran menghadapi ujian, menghadapi cobaan, sungguh itu anugerah yang terindah yang dimiliki dalam kehidupan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, "Wa ma utiya ahadan ata'an khairun wa awsa'a min as-sabr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang diberi suatu anugerah yang paling terindah dari Allah Subhanahu wa taala melebihi kesabaran. Maka kalau Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, kemudian Anda bersabar, maka itu adalah anugerah yang terindah yang Anda miliki. Oleh karenanya, kalau kita melihat bagaimana kesabaran para sahabiyah, para wanita-wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala agar mereka saling menasihati dalam kesabaran. Pernah suatu hari ada Abdullah bin Abbas ketika beliau bermajlis dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada murid-murid beliau. Berkata Abdullah bin Abbas ke salah satu murid beliau yang bernama Atha bin Abi Rabah. Kata Abdullah bin Abbas, "Ala urika imra'atan min ahli jannah." Wahai Atha bin Abi Rabah, maukah engkau aku tampakkan, aku perlihatkan wanita penghuni surga? Mau tidak engkau saya tunjukkan salah satu wanita penghuni surga? Maka Atha mengatakan, iya wahai Ibn Abbas, qultu bala, iya.
Kemudian kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda. Lihatlah wanita hitam ini. Kemudian kata Ibnu Abbas, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni asra wa inni atakashaf. Wanita hitam ini kata Abdullah bin Abbas dulu pada masa Nabi dia pernah datang. Kemudian wanita hitam ini mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terkena penyakit ayan. Ya. Wa inni atakashaf. Dan ketika aku terkena penyakit tersebut, auratku tersingkap. Kemudian wanita mengatakan, fadullah li, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah untukku. Karena dia tahu doa Nabi SAW, doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi berdoa. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin sabar maka bagimu surga. Jika engkau sabar menghadapi penyakitmu ini, maka kata Rasulullah, bagimu surga, engkau akan masuk surga. Dan jika engkau ingin aku mendoakan agar Allah menyembuhkan, maka aku doakan dan insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Kemudian wanita ini mengatakan, faqalat asbir. Kalau begitu wahai Rasulullah, saya bersabar. Ya. Kemudian wanita ini mengatakan, faqalat ya Rasulullah, inni atakasyaf, fadullah li an atakasyaf, alla an atakasyaf. Kata wanita ini, wahai Rasulullah, saya memilih sabar. Saya sabar terhadap penyakit ini. Tapi saya minta satu, wahai Rasulullah, doakan kepada Allah. Ketika saya ditimpa penyakit ini, ketika ayan saya kambuh, saya tidak tersingkap aurat saya. Cuma itu saya minta kepada engkau, wahai Rasulullah. Doakan ketika penyakit saya ini kambuh, ya, aurat saya tidak tersingkap. Karena saya malu ketika aurat saya tersingkap, ketika saya tertimpa penyakit semacam ini. Maka kata Nabi, saya doakan engkau. Lihat bagaimana praktik sahabiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka dalam kesabaran. Karena mereka tahu balasan, ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Ganjaran yang luar biasa, pahala yang luar biasa. Sampai wanita ini dia memilih bersabar. Karena dia tahu apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang sabar. Makanya Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang begitu banyak kepada kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa hisab, ya, tanpa ada batasannya. Artinya pahala yang sangat banyak yang tidak ada batasannya. Ini ganjaran yang luar biasa. Kalau kita melihat potret yang lain dari kehidupan sahabiyah, kehidupan para wanita-wanita di zaman Nabi SAW, bagaimana mereka bersabar, mereka mengerti betul pentingnya bersabar di dalam kehidupan ini. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika suami beliau meninggal, maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau di dalam hati beliau tidak ada laki-laki yang seperti Abu Salamah. Karena kata Ummu Salamah, role modelnya laki-laki itu adalah Abu Salamah. Tidak ada laki-laki menurut Ummu Salamah yang melebihi suaminya. Dari sisi ibadahnya, dari sisi akhlaknya, semuanya. Karena Anda tahu bagaimana peristiwa berhijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah. Di buku sirah disebutkan bagaimana menderitanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika dia dipisahkan antara dia dengan anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam buku sirah, ketika Abu Salamah mau berhijrah dengan Ummu Salamah bersama anaknya, maka dicegat Abu Salamah dan Ummu Salamah oleh keluarga Ummu Salamah. Karena pada saat itu keluarga Ummu Salamah masih kafir. Maka dicegat. Kemudian ya dicegat Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah ditahan. Kemudian Abu Salamah ingin membawa anak tersebut. Maka ketika anak itu ingin dibawa oleh Abu Salamah, maka dicegat oleh kaumnya Ummu Salamah. Dicegat oleh kaumnya Ummu Salamah agar tidak dibiarkan. Sehingga datanglah kaumnya Abu Salamah untuk membela Abu Salamah. Sehingga terjadi tarik-menarik.
sampai tangan ya, anak Ummu Salamah dan Abu Salamah, tangannya anaknya beliau sampai lepas dari tubuh saking kerasnya tarikan tersebut. Dan di saat itu pula dipisahkanlah Ummu Salamah dengan suaminya. Anda tahu perjalanan Ummu Salamah yang begitu panjang ya, begitu sedihnya sampai dikatakan sampai keluarganya kasihan setiap sore Ummu Salamah menangis di pelataran Ka'bah. Ya, karena dia terpisah dengan suami dan anaknya. Ya, meneteskan air mata sampai keluarganya Iba akhirnya pun diizinkan dia berhijrah ke kota Madinah. Di saat berhijrah ke kota Madinah sampai kota Madinah bertemu dengan suaminya, tidak berapa lama suaminya meninggal. Abu Salamah. Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi Ummu Salamah. Dan di dalam hati beliau tidak ada orang yang melebihi Abu Salamah. Tetapi Ummu Salamah pernah hadis Nabi SAW. Pernah mendengar hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, jika seorang Muslim ditimpa sebuah musibah, kemudian dia mengatakan istarja'a, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikanlah ganjaran terhadap musibahku dan gantikanlah dengan ganti yang lebih baik, niscaya fa akhlafallah khairan minhu, niscaya Allah gantikan yang lebih baik. Ummu Salamah pernah mendengar hadis ini, pernah mendengar doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka beliau baca doa ketika mendengar ya, suami beliau meninggal, beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau baca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tetapi dalam hati kecil beliau tidak ada orang yang lebih hebat seperti Abu Salamah, tidak ada, kata Abu Salamah. Tapi dia yakin tentang hadis Nabi SAW, pasti Allah gantikan yang lebih baik. Dan subhanallah, buah kesabaran yang dialami oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, maka Allah gantikan bagi Ummu Salamah, Abu Salamah digantikan dengan Nabi SAW sebagai suami beliau. Allah gantikan yang lebih baik akibat kesabaran yang luar biasa. Kalau kita melihat lagi praktik kesabaran, ya, saya sengaja menyebutkan cerita ini agar kita mengerti bagaimana para sahabiah, ya, para wanita-wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengalami ujian, mengalami cobaan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah gantikan ganti yang lebih baik. Di antara cerita yang lain, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ummu Sulaim punya suami Abu Talha. Kemudian pernah suatu hari anak beliau sakit parah. Dan qaddarullah Abu Talha punya keperluan untuk keluar dari rumahnya. Ya, pada saat itu, di saat anaknya lagi sakit, keperluan yang mendesak yang mengharuskan dia keluar dari rumahnya dalam satu hari. Kemudian kata Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, saya mau keluar rumah karena ini keperluan mendesak. Tolong jaga anak kita. Tolong jaga anak kita. Besok saya akan kembali. Maka ketika Abu Talha keluar, ketika beliau pergi, subhanallah, anak beliau menghembuskan napas yang terakhir. Napas yang terakhir dihembuskan oleh anaknya Ummu Sulaim dan Abu Talha. Ketika pada pagi harinya Abu Talha kembali dari perjalanan beliau, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha berkata kepada orang yang di rumahnya, kata beliau, jangan ada di antara kalian, ya, jangan ada di antara kalian yang memberitahukan Abu Talha. Biarkan saya sebagai istrinya yang memberitahukannya dengan cara saya sendiri. Maka ketika Abu Talha datang ke rumahnya Ummu Sulaim, balik ke rumahnya, maka Ummu Sulaim pun berdandan dengan dandanan yang begitu cantik, layaknya seorang istri yang menyambut sang suami. Kemudian ketika suaminya datang, beliau masakkan dengan masakan yang paling enak yang disukai oleh Abu Talha. Kemudian beliau pun selayaknya, sebagaimana layaknya seorang suami istri, beliau pun berhubungan di saat suaminya datang. Kemudian di saat itu beliau sajikan makanan yang terenak yang pernah beliau bikin untuk suami beliau. Kemudian Ummu Sulaim pun ditanya oleh Abu Talha, bagaimana keadaan anak kita yang tadi malam yang saya tinggalkan? Kata beliau, wa askana mimman qabl. Sesungguhnya anak kita lebih tenang daripada sebelum, dan itu betul. Ya.
Dia sudah meninggal lebih tenang kondisinya daripada kondisi sebelumnya dan tidak berdusta Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha, "Ya Abu Talha, bagaimana pendapatmu kalau ada satu kaum yang menitipkan sebuah titipan kepadamu, kemudian dia ingin mengambil titipan tersebut yang telah dia titipkan kepada engkau, ala tamna'hu? Apakah engkau akan mencegah mereka? Apakah engkau akan tidak menyerahkan titipan tersebut kepada mereka?" Maka kata Abu Talib, "La wallahi, demi Allah tidak, saya akan serahkan titipan tersebut. Itu haknya mereka, itu punya mereka, akan saya serahkan kepada mereka." Maka kata Ummu Sulaim, sesungguhnya anak kita telah diambil oleh Allah karena Allah menitipkan kepada kita dan Allah mengambil titipan. Maka tidak ada keluar dari mulutnya Ummu Sulaim dan mulutnya Abu Talha kecuali istirja, kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma itu keluar dari ucapan Ummu Sulaim dan Abu Talha. Dan subhanallah, setelah meninggal anak mereka berdua, maka akibat hubungan antara Ummu Sulaim dan Abu Talha ketika datang di berhubungan intim, subhanallah, Allah berikan saat itu juga seorang anak. Ummu Sulaim hamil, ya, akibat hubungan tadi dengan suaminya, beliau hamil. Dan subhanallah, rawi hadis yang meriwayatkan hadis ini kata beliau, dan diberikan nama anak yang lahir tersebut, nama anaknya adalah Abdullah. Wa kana Abdullah khairu ahli zamanihi. Dan sesungguhnya Abdullah adalah orang yang paling terbaik pada zamannya. Subhanallah. Allah gantikan anak dengan anak yang lain, anak yang terbaik, anak yang paling baik dari pada masanya, pada generasinya. Maka ini makna kesabaran. Maka ini bentuk-bentuk kesabaran yang terjadi pada masa sahabiyat, musibah-musibah yang mereka alami. Kalau begitu kita bertanya, apa itu sabar, Ustaz? Apa itu artinya sabar? Sabar kata para ulama rahimahullah taala, sabar itu adalah seseorang menahan jiwanya, menahan hatinya, menahan mulutnya, ya, dan menahan anggota badannya. Itu arti sabar. Apa maksudnya menahan jiwanya? Menahan hatinya agar dia tidak protes terhadap takdir Allah. Menahan hatinya agar dia tidak mengumpat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar dia tidak membenci takdir Allah Subhanahu wa taala. Menahan mulutnya dari mencerca, mencaci maki takdir Allah Subhanahu wa taala. Menahan anggota badannya dari memukul-mukuli tubuhnya. Itulah makna sabar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari kami orang yang memukul-mukul pipinya, wa syaqqal juyub, merobek-robek bajunya, dan menyuruh dengan seruan ahlu jahiliyah. Itu bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makna kesabaran. Maka kesabaran itu bagaimana Anda menahan hati Anda agar tetap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda menahan lisan Anda dari mengatakan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda menahan anggota badan Anda dari hal mukul-mukul wajah Anda, merobek-robek baju Anda. Maka itulah makna sabar. Itulah makna sabar. Dan jangan orang itu salah paham. Sabar itu belum tentu pasrah. Banyak orang menganggap sabar itu pasrah. Bukan. Sabar itu bukan pasrah. Musibah pasti akan dialami oleh seorang muslim. Musibah pasti akan datang. Akan kita rasakan setiap kita. Bukan berarti seseorang itu dia pasrah dalam keadaan. Bukan berarti dia menerima, tidak melakukan sesuatu. Tidak. Tetapi arti sabar itu kita menahan dari segala hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat sebab manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia diuji, maka tidak terlepas dari dua hal. Yang pertama, akibat kemaksiatan yang dia kerjakan.
akibat kemaksiatan yang dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kalian tertimpa musibah kecuali akibat ulah kalian sendiri. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Kata Allah, tidaklah engkau tertimpa sesuatu yang tidak baik, itu akibat ulahmu sendiri, kata Allah. Akibat perbuatan maksiat yang engkau kerjakan. Makanya engkau tertimpa musibah. Makanya engkau mendapatkan fitnah dalam kehidupanmu. Akibat ulahmu sendiri. Maka ini pertama. Sebab kadang orang itu mendapatkan ujian, mendapatkan musibah akibat perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Kadang orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena maksiat. Ya. Bukan karena maksiat, tapi karena iman dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah, karena ketaatan dia kepada Allah, karena dia orang yang taat, orang yang beriman, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah uji dia karena Allah cinta kepadanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nas bala'an al-anbiya, summa al-amsal fal amsal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling keras siksanya, orang yang paling keras ujiannya nanti di hari kiamat kelak di dunia, ya, orang yang paling keras ujiannya kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi-nabi, para rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi. Mereka lah orang yang paling berat siksaannya. Kalau Anda perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu orang yang paling berat siksaannya. Anda perhatikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau terlahir sebagai seorang yatim. Ya. Kemudian ketika lahir beliau terpisah dari ibunya, disusupkan di Taif. Kemudian ketika itu dikembalikan lagi ke ibunya, tidak berapa lama ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya, tidak berapa lama kakeknya meninggal. Diasuh oleh pamannya Abu Talib, dan Abu Talib hidup dalam kesederhanaan. Kemudian Nabi SAW berkembang, tumbuh berkembang. Ya. Nabi SAW ya, memiliki anak dari Khadijah. Semua anak-anak laki beliau meninggal. Subhanallah. Anak-anak laki beliau meninggal sampai Nabi meneteskan air mata. Ketika Ibrahim, anak beliau meninggal, masih kecil, Nabi meneteskan air mata. Innal aina tadma'. Sesungguhnya sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, kata Nabi SAW. Ya. Wa innal quluba la tahzan. Dan hati ini bersedih, wahai Ibrahim, karena akibat kematianmu. Ya. Sampai Nabi meneteskan air mata ketika meninggal anak beliau terakhir yang bernama Ibrahim. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW punya putri. Ketika Nabi SAW berdakwah, anak-anak beliau, ya, anak-anak beliau diceraikan. Ya, diceraikan anak Nabi SAW oleh orang-orang kufar Quraisy. Ya, Utbah dan Utaibah menceraikan anak Nabi SAW, Ummi Kulsum dan Zainab, dan Ummi Kulsum dan Ruqayyah diceraikan untuk menyakiti hati Nabi SAW. Anda bayangkan, ya. Orang itu kalau kita ingin balas dendam sama orang lain, saya ingin balas dendam sama orang, ingin menghancurkan dia sehancur-hancurnya, maka cara yang paling dahsyat menyakiti orang dengan menyakiti anaknya, dengan menghancurkan anaknya. Dan itu yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy. Ingin menghancurkan mental Nabi SAW dengan kedua putri beliau diceraikan, tanpa ada sebab. Ingin menghancurkan Nabi SAW. Apakah sampai demikian ujian Nabi SAW? Tidak sampai demikian. Nabi SAW diusir dari Taif, dilempari bebatu-batuan, sampai sahabat yang mulia Zaid bin Harithah ketika melindungi Nabi SAW berdarah-darah. Ya. Sampai Jibril datang, malaikat datang, ingin membalikkan kota Taif. Begitu besarnya ujian siksaan mereka kepada Nabi SAW. Apakah sampai demikian? Tidak. Nabi SAW diboikot, ya, bertahun-tahun, ya, tidak dikurung, ya, tidak diajak berjualan, tidak disapa, diboikot sampai keluarga Nabi SAW memakan daun-daunan, dan sampai Abu Talib meninggal akibat diboikot tersebut. Tidak hanya itu, istri beliau Khadijah meninggal, istri yang beliau cintai. Ya. Nabi berhijrah, diusir sana kemari,
Bayangkan diusir, dikeluarkan dari tempat kelahirannya. Sampai di kota Madinah tidak berhenti ujian Nabi. Belum menjadi orang yang Nabi SAW dikatakan, kata Aisyah, kadang 1 bulan rumah Nabi ada api, kadang 1 bulan berikutnya rumah Nabi tidak ada api yang dinyalakan, tidak ada sesuatu yang dimakan. Bahkan Umar bin Khattab meneteskan air matanya ketika melihat Rasulullah SAW berbekas di pundak beliau akibat tikar yang beliau tiduri ketika beliau tidur. Kasur beliau ada tikar yang di dalamnya diisi serabut kurma, sehingga berbekas di pundak beliau. Umar pun menangis, tidak sanggup melihat kondisi Nabi yang begitu begitu menyedihkan. Apakah sampai demikian? Tidak. Nabi SAW di dalam peperangan Uhud berdarah-darah, sampai besi menembus dari pipi beliau ke sini, tembus kepada pipi beliau setelahnya. Begitu dahsyat ujian yang dialami oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, asadun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling keras siksanya adalah para nabi-nabi. Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang setelahnya, orang yang mendekati keimanannya dengan keimanan para nabi dan orang keimanan setelahnya, mereka lah orang-orang yang paling keras ujiannya. Maka kadang kita itu diuji oleh Allah bukan karena maksiat. Kadang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akibat ketaatan kita. Ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan ketika orang itu berjihad, kata Allah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kata Allah, ketika kalian berjihad, in takunu ta'lamun, jika kamu merasakan sakit, kata Allah, sesungguhnya orang kafir pun juga merasakan sakit sebagaimana engkau rasakan sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, dan engkau berharap kepada Allah sedangkan mereka tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang ketika dia beribadah pun dia akan mengalami ujian, mengalami cobaan. Dan Allah ketika menguji seseorang akibat ketaatan dia kepada Allah, karena Allah cinta sama orang tersebut, karena Allah senang sama orang tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika menginginkan mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji kaum tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seseorang akibat keimanan dia, karena Allah itu cinta. Semakin besar iman Anda, semakin besar amal soleh Anda, maka semakin besar pula ujian Anda. Semakin tipis iman Anda, semakin sedikit amal soleh Anda, maka semakin sedikit pula ujian Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "In kana fi dini solabatan zida fi bala'i, wa in kana fi dinihi riqqatan khuffifa anhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya orang tersebut kuat agamanya, maka dia akan ditambah ujiannya tersebut. Tapi jika seandainya agamanya tipis, imannya tipis, maka dia akan dimudahkan dari ujian tersebut. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, terus bagaimana saya ini bisa mengetahui saya ini diuji oleh Allah akibat karena saya ini bermaksiat ataukah akibat karena ini ketakwaan saya, ibadah saya kepada Allah? Dari mana saya bisa membedakan? Caranya adalah dilihat dari kondisi Anda. Kalau kondisi Anda dalam ketaatan kepada Allah, kemudian Anda mendapatkan ujian, maka ketahuilah ujian tersebut bentuk cinta Allah kepada Anda. Tapi kalau Anda dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, berbuat maksiat, kemudian Anda mendapatkan ujian dalam kehidupan Anda, maka bisa jadi ini akibat dosa yang Anda lakukan. Makanya Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda ingat kepada Allah, agar Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Anda berhenti dari perbuatan maksiat. Maka untuk membedakan, untuk mengetahui kita ini diuji akibat maksiat atau akibat ketaatan, dilihat dari kondisi kita. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa jenis atau ada beberapa kondisi manusia
ketika mendapat ujian. Ya. Ada orang itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka mengeluh. Sedikit diuji oleh Allah, dia keluhkan ke sana kemari. Dia keluhkan ke manusia, diceritakan kepada manusia, suka mengeluh. Ya. Dan ini tentu tidak baik. Bahkan di antara mereka ada ketika diuji oleh Allah dengan sedikit ujian berteriak histeris ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ada yang nyobek-nyobek bajunya, ada mukul-mukul mukanya, mukul-mukul badannya, tidak terima terhadap ujian tersebut. Dan tentu orang semacam ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diuji oleh Allah dengan ujian semacam ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna," bukan dari kami, kata Rasulullah. Orang yang memukul pipinya, merobek-robek bajunya, berteriak-teriakan seperti jahiliyah, bukan dari kami, dan ini merupakan adat jahiliyah. Kondisi yang kedua, ada orang itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dan ini tentunya tingkatan yang terpuji. Dan ini yang diharapkan bagi seorang muslim. Ketika dia diuji oleh Allah, dia bersabar. Dia menahan jiwanya, menahan mulutnya dari mengatakan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, dan dia menahan kedua tangannya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga, ketika orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu ridha, menerima. Dia menerima, bukan sekedar sabar saja, dia menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu, dia ridha. Tentu tingkatan ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, dan ini tingkatan yang sangat dianjurkan, sunnah. Ya, seseorang sunnah ridha terhadap musibah yang dia alami dalam kehidupan ini. Kemudian tingkatan yang keempat, ada orang itu diuji oleh Allah dengan tingkatan dia bersyukur. Dia bersyukur terhadap musibah yang dia alami, dan ini tentu sangat berat. Tidak banyak orang tidak bisa melakukan hal ini. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ditimpa musibah, dia bersyukur. Dikasih ujian, dia bersyukur. Ya. Maka orang-orang semacam inilah orang-orang yang luar biasa. Dia bersyukur terhadap musibah yang Allah berikan kepadanya. Dan hanya sedikit orang-orang yang bisa melakukan demikian. Karena kita dalam tahap sabar saja itu sangat susah. Kita dalam posisi sabar saja sangat susah. Apalagi dalam posisi ridha, apalagi dalam posisi bersyukur kepada musibah yang kita alami. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang para ulama rahimahullah taala mengatakan ujian Allah terhadap seorang hamba ini, ya, kadang hamba ini diuji oleh Allah pada 3 hal. Pertama, kadang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah. Ini merupakan ujian. Dan kita harus bersabar. Kita harus bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Kenapa kita harus bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah itu memerlukan kesabaran. Ya. Makanya Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Allah gandengkan ibadah dengan kesabaran. Karena menjaga salat 5 waktu itu tidak mudah. Bagi ummahat, ya, menjaga salat 5 waktu itu tidak mudah. Anti ya ketika datang waktu salat lagi sibuk-sibuknya anti melaksanakan salat. Ketika datang waktu salat subuh, anti lagi capek-capeknya baru menyusui anak, ya, tidur tidak enak tadi malam, anak sering bangun, bayi sering bangun. Tapi perintah Allah datang untuk melaksanakan salat. Itu butuh kesabaran. Dan itu susah. Bersabar, berbakti kepada 2 orang tua, itu butuh kesabaran. Berbakti kepada 2 orang tua butuh kesabaran. Makanya Nabi mengatakan fafihi ma fajahid. Berjihadlah kalian, kata Nabi, dalam berbakti kepada 2 orang tua. Itu butuh kesabaran. Kesabaran yang luar biasa. Menyambung tali suatu rahim kepada keluarga, itu butuh kesabaran, dan ini merupakan ibadah. Maka kata para ulama rahimahullah taala, kadang kita sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah.
Ya. Kadang ada ujian di dalam ketaatan kepada Allah, kita bersabar. Yang kedua, kita disuruh bersabar di dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Apalagi di zaman yang penuh fitnah zaman sekarang ini. Di sekeliling kita dihiasi dengan fitnah. Keluar rumah ada maksiat. Di dalam rumah kita pun kadang ada maksiat. Iya. Maka kita disekelilingi dengan maksiat yang begitu banyak. Dan kita dituntut untuk bersabar pada zaman sekarang. Iya. Apalagi fitnah itu sudah masuk ke dalam rumah kita. Masuk ke dalam kamar kita. Maka kita pentingnya di sini bersabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau bersabar untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Ketika diajak Zulaikha untuk melakukan hubungan zina, Nabi Yusuf alaihissalam bersabar. Laqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Sesungguhnya Yusuf alaihissalam dan Zulaikha sama-sama ingin. Yusuf ingin, Zulaikha ingin. Tetapi Yusuf alaihissalam melihat petunjuk dari Tuhannya. Sehingga dia terhindarkan dari perbuatan maksiat tersebut. Maka sabar dari perbuatan maksiat itu tidak gampang. Cukup berat, bahkan sangat berat pada zaman sekarang. Dan yang ketiga, kita disuruh bersabar. Ya. Bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap ujian yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Ujian yang berupa berkaitan dengan takdir Allah. Ujian yang berkaitan dengan takdir Allah, sabar dengan ujian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada dua macam ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ujian tersebut ya yang berkaitan, yang sifatnya dengan harta, yang sifatnya dengan dunia, seperti orang tersebut ya ditimpakan penyakit di dalam tubuhnya, ya dia tidak bisa apa-apa. Seorang wanita kena stroke misalnya, seorang wanita mungkin kena kanker misalnya, seorang wanita ya ditimpa kelumpuhan di dalam tubuhnya, ya kena penyakit. Ada sebagian orang ditimpa oleh Allah, diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit. Kemudian yang kedua, ada manusia itu diuji oleh Allah yang sifatnya dunia, diuji oleh Allah berupa harta. Suaminya tidak mendapatkan mata pencarian, tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak bisa ya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Ada orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masalah harta. Kadang ada orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehilangan anggota keluarganya. Kehilangan anaknya, ya anaknya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan suaminya sudah mendahului dia sendirian ya dalam kehidupan dunia ini. Ada orang diuji oleh Allah dengan diambil kekasihnya. Ya. Maka ini bagian dari ujian takdir Allah. Dan kata para ulama rahimahullah ta'ala, kalau ujian-ujian semacam ini menimpa kita, menimpa seorang muslim, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bersabar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat. Kata Allah, "Hal qabattum walada abdi?" Kata Allah, "Apakah wahai para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hamba?" Kata malaikat, "Bala ya." Iya. Kemudian kata Allah, "Hal qabattum samarata fuadi?" Apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Kata para malaikat, "Iya ya Allah, telah kami cabut buah hatinya." Kemudian kata Allah, "Mada qala?" Apa yang dikatakan oleh hamba? Orang kalau dicabut buah hatinya, dicabut anaknya, apalagi itu anak satu-satunya, maka Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya orang tua ini. Anda bisa bayangkan, Anda punya anak satu-satunya, anak Anda sudah Anda besarkan, sudah besar ya, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan bisa bayangkan bagaimana sedihnya orang tua semacam ini, ya. Anak sudah satu-satunya kemudian dicabut nyawanya. Beda halnya
Orang tidak punya anak, lahir langsung meninggal anaknya. Itu tidak besar kesedihannya. Tapi kalau anak itu sudah besar, ya, dia usia 8 tahun, 9 tahun, anak satu-satunya yang Anda tunggu begitu lama, kemudian meninggal, dicabut nyawanya oleh para malaikat. Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya orang tua ini. Tapi di hadis ini, kata Allah, "Mada qala 'abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ini ketika dicabut nyawa anak hambanya? Kemudian para malaikat mengatakan, "Hamidaka mustajab." Sesungguhnya hambamu ini memujimu ya Allah, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan itu ya Allah, istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udnu li 'abdi baitan fil jannah, sammuhu baitul hamd." Kata Allah Subhanahu wa taala, bikinkan rumah bagi hambaku ini di surga. Namakan rumah itu rumah pujian. Maka kalau Anda diuji oleh Allah, diuji dari sisi materi, diuji dari sisi penyakit, diuji dari di sisi diambil orang kesayangan Anda, ayah Anda, suami Anda, anak Anda, puji Allah. Jangan sampai di sana Anda tidak pernah memuji Allah. Jangan sampai Anda tidak pernah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puji Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang luar biasa bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, ada ujian itu yang sifatnya ujian Allah, bersabar terhadap takdir Allah ini sifatnya bukan dunia tapi agama. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya agama. Ini ujian juga bagian dari takdir Allah dan kita harus bersabar. Kalau yang tadi sifatnya dunia, ujian Allah yang berupa sifatnya dunia, yang sebenarnya berkaitan dengan dunia, entah itu dengan diri kita atau dengan orang yang kita cintai. Tetapi ini ada ujian yang sifatnya adalah agama, dan ini ujian yang paling berat yang dialami oleh seorang muslim. Dan ini ujian yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian semacam ini. Apa itu Ustaz ujian yang sifatnya agama? Apa itu yang dimaksudkan dengan ujian agama? Disebutkan oleh para ulama. Rahimallahu taala, ujian yang sifatnya agama. Kata para ulama, bisa jadi orang itu diuji oleh Allah dengan suami yang tidak taat kepada Allah, dengan suami yang bermaksiat. Tentu ini berat bagi seorang wanita yang berkeluarga. Punya suami tapi tidak taat kepada Allah. Punya suami tapi dia bermaksiat kepada Allah. Ini berat. Dan dia harus bersabar dalam menghadapi suami semacam ini. Atau punya orang tua yang masih melakukan kesyirikan. Atau punya orang tua yang masih melakukan dosa-dosa besar. Atau punya orang tua yang masih terjun dalam dunia riba dan semisalnya. Dan ini berat bagi seorang anak. Melihat kondisi orang tuanya demikian, melakukan dosa-dosa besar. Dan bakti yang terbesar bagi seorang anak bukan sekedar memberikan makan, tapi bakti terbesar seorang anak menyelamatkan orang tuanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu bakti yang terbesar. Kalau Anda bisa mengantarkan orang tua Anda di akhir hidupnya husnul khatimah, maka itu adalah bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya. Dan ini ujian berat bagi seorang anak ketika melihat orang tuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang itu diuji oleh Allah dengan anaknya yang bermaksiat. Dia menginginkan anaknya, Masya Allah, tumbuh menjadi anak yang saleh, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan anaknya ini nanti di tengah malam mendoakan dia, memanjatkan doa untuknya, mengangkat kedua tangannya, meneteskan air matanya. Itu harapan dia ketika dia menimbang-nimbang anaknya sejak kecil. Tetapi ketika anak itu besar, subhanallah, terjerumus dalam perzinahan, terjerumus di dalam narkoba, terjerumus di dalam minuman keras, terjerumus dalam perjudian, terjerumus dalam riba, meninggalkan salat, durhaka sama orang tua, dan seterusnya. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Kadang kapal itu, ya, kapal layar itu kadang angin itu tidak memihak dengan tujuan kita. Tetapi itu harus kita hadapi. Harus kita hadapi, tidak boleh kita pasrah dalam kondisi keadaan. Maka mungkin ada ujian yang sifatnya semacam ini, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ini sangat berat. Ini sangat berat sekali. Ya, ujian semacam ini sangat berat, lebih berat daripada ujian Anda ditimpa penyakit, lebih berat daripada ujian Anda kehilangan orang yang Anda cintai. Ini ujian yang sangat luar biasa yang menyayat-nyayat hati seorang muslimah. Baik. Kalau orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang semacam ini, apa yang dia lakukan sebetulnya?
Apa tindakan yang harus dia lakukan? Maka seorang muslimah, ya, kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang semacam ini, yang pertama kali yang dia lakukan, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia banyak-banyak berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, dan yang kedua banyak-banyak meminta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang sering beliau panjatkan, yang beliau ucapkan setiap harinya, tidak pernah Nabi meninggalkannya. Sering Nabi mengucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Ya Allah, aku minta kepadamu ketakwaan. Ya Allah, aku minta afaf, dijaga kehormatanku. Wal ghina, aku minta agar aku tidak butuh kepada manusia, diberikan kecukupan. Itu yang diminta oleh Nabi. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu petunjuk. Kalau Allah itu memberikan petunjuk kepada hambanya, memberikan petunjuk kepada keluarga kita, memberikan taufik kepada kita, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menyesatkannya. Kalau Allah itu sudah membimbing keluarga kita, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa menyesatkan keluarga kita, siapapun dia, karena Allah yang telah memberikan taufik kepadanya. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud beliau, Rasulullah SAW sering mengucapkan, Ya muqallibal qulub, sabbir qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkan hatiku di dalam agama. Nabi SAW sering mengucapkan doa ini. Kemudian Ummu Salamah dan Aisyah bertanya, Ya Rasulullah, ma aksara du'aik. Wahai Rasulullah, sering sekali doamu mengucapkan, Ya muqallibal qulub, sabbir qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Kata Ummu Salamah dan Aisyah, wahai Rasulullah, sering sekali engkau berdoa kepada Allah dengan doa semacam ini. Apa gerangan engkau selalu berdoa dengan doa semacam ini? Kemudian kata Nabi SAW, Ya Aisyah wa Ummu Salamah, Innal qulub bainal isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha man yasha, fa in syaa aqam wa in syaa azal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummu Salamah dan Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha man yasha, dan bagi Allah mudah menjadikan orang itu mendapatkan hidayah, mudah bagi Allah. Iya. Ya, kalau Allah menghendaki orang dapat hidayah, maka dapat hidayah. Kalau Allah menghendaki orang tersebut tersesat, maka dia akan tersesat. Ya. Maka ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk. Maka kita, orang yang tidak ada jaminan, orang yang tidak ada kepastian masuk surga, kita tidak ada jaminan masuk surga. Nabi dijamin masuk surga. Kita tidak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah. Rasulullah diampuni dosanya. Maka sudah sepantasnya kalau kita diuji oleh Allah, kita berbuat maksiat, atau anak kita berbuat maksiat, pasangan kita berbuat maksiat, maka sudah sepantasnya kita sering-sering berdoa kepada Allah, minta petunjuk sama Allah, minta ampunan. Kadang lisan kita ini ummahat dan akhwat tidak pernah minta hidayah kepada Allah. Kadang ada manusia itu seumur hidupnya tidak pernah dia minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat pun tidak pernah dia utarakan sama Allah untuk diberikan petunjuk dalam kehidupannya. Manusia itu butuh bimbingan Allah. Manusia itu butuh petunjuk Allah dalam kehidupan. Kehidupan ini tidak bisa kita mengandalkan harta kita. Tidak bisa kita mengandalkan kecerdasan kita. Tidak bisa kita mengandalkan jabatan kita, relasi kita. Tidak bisa. Kita butuh namanya bimbingan, petunjuk Allah dalam kehidupan. Agar kita tidak salah dalam bertindak. Agar kita tidak salah dalam bersikap. Agar kita tidak salah dalam bertutur kata. Maka butuh namanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Umahat dan akhwat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya agama, ya, pasangannya rusak, anaknya rusak, saat dia perbanyak berdoa, dia perbanyak amal soleh untuk diri. Maka Anda kalau diuji oleh Allah dengan agama, ya, maka perbanyak amal soleh kita, perbanyak. Sholat kita diperbanyak, sedekah kita diperbanyak, ya, ibadah kita diperbanyak, puasa kita diperbanyak.
dengan seseorang memperbanyak amal solehnya, amal soleh itu berdampak. Berdampak untuk diri kita dan juga berdampak kepada keluarga kita. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menjelaskan ini adalah peristiwa Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala seorang tabi'in. Beliau pernah memanggil anaknya. Kata beliau, "Ya bunayya, innama dzittu shalah min ajli." Wahai anakku, sesungguhnya bapakmu ini memperbanyak salatnya agar Allah Subhanahu wa taala menjaga. Kata Sa'id bin Musayyib, bapakmu ini memperbanyak salat, aku berharap dengan aku memperbanyak ibadahku Allah menjagamu agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dalil juga yang menjelaskan orang kalau diuji oleh Allah dan keluarganya banyak bermaksiat, istri atau suaminya atau anaknya, maka dia memperbanyak amal solehnya kepada Allah. Dia ada dalil yang sangat luar biasa dalam surah Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Tur, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, alladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, dan diikuti oleh keturunan mereka yang beriman pula, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka nanti di hari kiamat kelak Allah kumpulkan keturunan mereka bersama kedua orang tuanya di surga. Subhanallah. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kata beliau, walaupun imannya anak itu berbeda dengan iman orang tua. Walaupun anak itu, kata beliau, ahli maksiat di dunia. Ahli maksiat dia di dunia. Tapi dia mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman, walaupun amal solehnya sedikit. Tapi dia mati dalam keadaan beriman. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini, Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surganya bersama orang tuanya. Allah kumpulkan dia bersama orang tuanya di dalam surga. Subhanallah. Tidak ada kebahagiaan yang paling besar dirasakan orang tua kecuali dikumpulkan bersama anak-anaknya di surga. Itulah kebahagiaan yang hakiki sebetulnya. Anda berkumpul bersama anak Anda, bersama suami Anda, bersama pasangan Anda di surga, dikumpulkan. Akibat apa? Akibat orang tuanya beriman kepada Allah. Akibat orang tuanya banyak melakukan kebaikan. Maka kata para ulama, tidak ada istilah di dunia ini gagal, tidak ada. Tidak ada istilah di dunia ini gagal, tidak ada istilah itu bagi orang beriman. Orang beriman tidak mengenal konsep gagal. Maka orang beriman tidak ada istilah gagal, itu tidak ada. Kalau kita gagal di dunia, menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Kalau kita gagal menjadikan pasangan kita pasangan yang saleh, kita yang menjadi saleh, kita yang menjadi bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ketakwaan itu kita dikumpulkan oleh Allah bersama anak kita dan keturunan kita. Di dunia tidak bisa, maka insya Allah Allah kumpulkan di akhirat. Itu prinsip orang beriman. Dia tidak pernah pasrah, dan itulah konsep sabar. Bahwasanya sabar itu bukan menerima keadaan, bukan pasrah dia, tapi dia berusaha menuju ke arah yang lebih baik. Berusaha dia menjadikan musibah yang dia alami berbuah manis di akhir kehidupannya. Kalau tidak di dunia, dia berbuah manis di akhirat kelak ketika dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita paham bahwasanya ujian itu banyak sekali aneka ragamnya, ada yang berkaitan dengan agama, ada yang berkaitan dengan dunia, ujian Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Maka muncul pertanyaan, bagaimana agar kita ini bisa bersabar? Bagaimana Ustadz saya ini bisa bersabar dalam kehidupan ini, ya? Bagaimana caranya saya bisa bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Kadang orang belajar bertahun-tahun, ya, pas terkena sedikit musibah dia tidak sabar. Seolah-olah tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sebagian orang, ya, dia apa namanya sudah menuntut ilmu, ya, sudah lama berhijrah, ya, tapi sedikit saja diuji dengan finansialnya, ya, akhirnya dia mencari sesuatu yang haram. Karena dia tidak sabar terhadap ujian tersebut. Ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahullahu taala menjelaskan bagaimana agar seseorang itu bersabar. Bagaimana dia bisa bersabar? Pertama, Anda harus ingat pahala kesabaran. Seorang muslim dia harus mengingat pahala kesabaran yang Allah janjikan kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya,
pahala yang luar biasa kepada orang-orang beriman. Di antara pahala yang Allah janjikan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Maka seorang muslim hendak dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka apa? Dalam rangka meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Disebutkan dalam ayat, "Innam yuqassabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan beri pahala yang tidak terbatas bagi orang-orang yang bersabar. Maka agar kita ini bisa bersabar, ingat pahala surga yang Allah janjikan. Yang kedua, agar seseorang itu bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ya, besarnya pahala bersabar ini, bahwasanya kadang amalan kita ini ummahat dan akhwat itu tidak cukup untuk masuk surga. Masuk surga Allah, kadang amalan kita tidak cukup. Amal soleh yang kita kerjakan ini kadang tidak bisa menyampaikan kita ke dalam surga, atau bisa menyampaikan kita ke dalam surga, tapi Allah menginginkan hamba ini berada di surga yang paling tinggi. Allah ingin hamba ini berada di surga yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Dia tidak banyak beramal, dia berpuasa tidak banyak, dia sholat segitu-gitu saja, wajib-wajib saja. Mungkin wajibnya mungkin kadang ada halal yang dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian dia mungkin tidak banyak bersedekah. Amalannya sedikit di dunia ini. Tapi Allah menginginkan kebaikan hamba ini. Allah ingin hamba ini masuk surga. Dan Allah ingin menempatkan di surga yang paling tinggi. Bagaimana caranya? Allah uji dia. Dengan sabar dia terhadap ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan dia ke dalam surga yang paling tinggi. Makanya kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah SAW, ada seorang muslim, ya, la yablughuha bi amalin ibtalahu Allah fi jasadi au fi mali au fi mali au fi waladi. Kata Nabi SAW, ada seseorang di dunia ini, kata Rasulullah SAW, dia tidak bisa masuk ke dalam surga kecuali dengan diuji oleh Allah dengan hartanya, dengan anaknya, dengan jasad. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan, innar rajula la takuna lahu indallahi manzilah fama yablughaha bi amalin fala yazal Allah yabtali wa bima yakrah hatta yuballigha iyyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada orang di dunia ini, ya, di sisi Allah, Allah ingin memasukkan dia ke dalam surga yang paling tinggi, ingin menempatkan dia di surga. Tetapi amalannya tidak sampai, kata Rasulullah SAW. Maka Allah uji orang tersebut. Terus Allah uji. Sampai Allah tempatkan dia di surga yang paling tinggi. Kadang kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memasukkan kita ke derajat yang paling tinggi. Kadang Allah ingin memasukkan kita dalam surga. Kadang amal kita tidak sampai. Dan sampainya itu dengan ujian. Ya, maka Allah uji karena kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Yang ketiga, agar kita ini bisa bersabar di dalam ujian, dan agar ujian tersebut berubah menjadi pahala dan pahala bagi kita, bahwasanya seorang muslim harus tahu kalau dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuni dosa-dosanya. Orang kalau diuji oleh Allah, itu tanda dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukah allati yushakuha illa kaffara Allah biha khatayah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim ditimpa rasa capek, rasa letih, rasa gundah, rasa gelisah, ya, bahkan duri yang menusuk di kakinya, kecuali sebagai penghapus dosa. Subhanallah, ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bersabar, dosa ada dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin
bertemu dengan seorang hamba tersebut tanpa dia memikul dosa. Disebutkan dalam hadis tersebut, la yazalur rajul, kata Nabi SAW, senantiasa seseorang ditimpa musibah silih berganti, hatta yamshi alal ard wa laisa ali khati'ah, sampai dia berjalan di muka bumi tanpa memikul dosa. Allah ingin menghapuskan dosa kita. Allah uji dengan berbagai macam ujian, diuji dengan ujian ini, diuji dengan ujian semacam ini, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, agar kita berjalan di muka ini tidak memikul dosa sama sekali, agar kita bertemu dengan Allah, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak membawa dosa di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa menjadikan kita ini bisa bersabar dalam ujian, ingat bahwasanya Allah itu zat yang maha rahim. Ingat, Allah itu zat yang maha penyayang kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba tidak mungkin untuk membinasakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan hamba tersebut. Melainkan kasih sayang Allah, kasih sayang yang begitu luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih cinta kepada hambanya daripada ibu kita ke kita. Ibu kita itu sangat sayang sama kita, tapi Allah itu lebih sayang daripada ibu kita ke kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, Nabi dan para sahabat melihat ada seorang wanita yang terpisah dari bayinya. Wanita ini tawanan perang. Dia terpisah dari bayi. Maka tawanan ini pun berlari ke sana kemari. Karena hati seorang ibu ketika terpisah dengan bayinya, maka sangatlah gelisah, sangat khawatir. Maka wanita ini lari ke sana kemari, dia mencari anaknya. Subhanallah, ya, pemandangan tersebut dilihat oleh Nabi dan para sahabat. Ketika melihat pemandangan tersebut, tiba-tiba wanita ini mendapatkan anaknya. Ketika dia mendapatkan anaknya, dia rangkul, dia cium, dia dekap anak tersebut. Ya. Melihat pemandangan tersebut, Nabi berkata kepada para sahabat, "Atariha waladaha fitnah." Kata Nabi, mungkinkah wanita ini melemparkan anaknya ke api neraka? Kata Nabi, mungkinkah wanita ini melemparkan anaknya ke api neraka? Kemudian kata para sahabat, "La ya Rasulullah." Tidak mungkin. Kemudian kata Nabi SAW, lallahu ahabbu minal abdi min hadhil mar'ah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu lebih cinta kepada hambanya daripada seorang wanita ini kepada anaknya. Kata Nabi, Allah itu lebih sayang. Ya, lebih sayang kepada hamba daripada seorang ibu kepada anaknya. Padahal bayi itu adalah puncak kesayangan seorang wanita. Puncak kesayangan seorang ibu kepada anak ini saat bayi. Dia tidak akan pernah memukul. Apapun yang dilakukan anaknya, dia gigit susu ibunya, puting susunya digigit anaknya, tidak akan memukul ibu tersebut. Iya, dia tidak akan pernah marah karena dia masih bayi. Itu puncak kesayangan orang tua kepada anak. Tetapi Nabi mengatakan Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka ketika Anda mendapat musibah, Anda harus yakini musibah itu pasti baik bagi Anda karena zat yang maha penyayang, zat yang maha pengasih tidak ingin membinasakan Anda, tapi menginginkan kebaikan pada musibah yang kita alami. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kalian membenci sesuatu, ya, tetapi itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian menginginkan sesuatu, tapi itu bisa buruk bagi kalian. Allah yang maha mengetahui, kalian tidak tahu apa-apa. Maka itu harus kita yakini ketika kita diuji oleh Allah. Yakini Allah itu zat maha penyayang. Allah itu zat maha pemurah. Tidak mungkin dia ingin membinasakan hamba. Tetapi Allah ingin menginginkan kebaikan dari musibah yang kita alami. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia bisa menjalani ujian tersebut, maka lihatlah orang-orang yang berada di bawah Anda. Maka ketika Anda melihat orang-orang yang berada di bawah Anda yang lebih keras siksaannya, yang lebih dahsyat ujiannya, itu menjadikan Anda tambah bersyukur kepada Allah. Makanya kata Nabi SAW, di dalam masalah kenikmatan, di dalam masalah ujian, maka lihatlah orang yang berada di bawah Anda. Nabi mengatakan, "Unduru ila man asfala minkum
wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan jangan kalian lihat orang yang berada di atas kalian. Itu menjadikan kalian tambah bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kalian lebih bersyukur, lebih bersabar terhadap ujian-ujian yang kalian alami. Maka lihat orang yang berada di bawah Anda, lihat saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana kehidupan mereka. Lihat kaum muslimin yang ada di Burma, di Myanmar, bagaimana kehidupan mereka. Lihat saudara-saudara kita yang berada di Afrika dan semisalnya. Itu menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah. Ujian yang kita alami tidak mengapa. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Itu menjadikan kita tambah beriman, tambah mensyukur nikmat Allah, dan menjadikan kita tambah bersabar. Kemudian, Anda harus pahami, ketika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu diuji, Anda harus pahami betul. Ketika kita diuji oleh Allah, maka di situ banyak penyakit-penyakit hati itu dihilangkan. Subhanallah. Orang itu kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak penyakit-penyakit hati itu dihilangkan. Penyakit ujub itu dihilangkan. Orang kalau sudah diuji oleh Allah, hilang ujub. Orang kalau diuji oleh Allah, hilang penyakit riaknya. Orang kalau diuji oleh Allah, hilang penyakit kibernya, sombongnya. Orang kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang penyakit hasadnya, dengkiknya. Orang kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak penyakit-penyakit hati itu dihilangkan akibat satu ujian. Akibat satu ujian. Maka Anda harus paham itu Allah mungkin di dalam hati kita banyak penyakit-penyakit hati. Banyak dalam hati kita dengki sama orang. Banyak dalam hati kita ini sombong. Mungkin banyak dalam hati kita ini ria, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mensucikan hati Anda dengan ujian tersebut. Dengan ditimpa ujian, dihilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Iya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya orang-orang yang ikhlas beribadah kepadanya. Iya. Maka banyak kadang ibadah kita tidak diterima karena kita tidak ikhlas. Kadang ibadah kita tidak diterima kepada Allah karena kita riya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, dengan ujian tersebut menjadikan kita tambah bertawakal kepada Allah. Iya, menjadikan seorang itu tambah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bertambah tawakalnya. Dia selalu menyandarkan urusannya kepada Allah. Dia tidak akan berharap lagi kepada makhluk. Kemudian agar Anda ini tetap bisa menghadapi ujian, bersabar dalam ujian sehingga ujian itu berbuah manis bagi kita. Maka Anda harus paham betul, ketika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa jadi Allah menginginkan agar muncul banyak ibadah dalam diri kita. Kadang orang itu kalau nggak diuji oleh Allah, ibadahnya monoton. Ya, dia tidak sholat malam, tidak bersedekah, kemudian dia tidak berpuasa. Tapi ketika dia diuji oleh Allah, muncul ibadah yang lain. Dia tahajud. Dia berdoa penuh dengan khusyuk, yang biasanya doanya hatinya lalai. Ketika dia diuji oleh Allah, dia berdoa dengan penuh khusyuk. Dia mengangkat di sepertiga malam akhir, meneteskan air matanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan penuh khusyuk. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak diuji, mungkin dia tidak khusyuk berdoa, doanya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia diuji, dia khusyuk. Allah menginginkan agar muncul pada diri kita ini banyak ibadah. Banyak ibadah keluar dari diri kita ini. Melaksanakan sholat, berpuasa, bertambah puasa sunnahnya, bertambah sedekahnya, bertambah ibadah-ibadah yang lain. Maka itu Anda pahami, itu menjadikan kita bisa bersabar terhadap ujian tersebut. Kemudian ada seseorang itu juga, dia bisa bersabar ketika dia mendapatkan ujian, bahwasanya ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tambah bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa Ustaz? Kita kalau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita iya. Karena ketika Anda diuji oleh Allah, Anda akan mengetahui berapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Ketika Anda diuji oleh Allah dengan penyakit, sakit Anda mengetahui berapa besarnya, mahalnya nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada Anda. Nabi SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Kata Nabi SAW, dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang.
Orang itu kalau dikasih uji oleh Allah, dia tahu bagaimana besarnya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia ambil kesehatannya, dia akan mengerti bahwasanya kesehatan itu mahal. Ketika dia diambil nikmat hartanya, dia akan mengerti rezeki yang Allah berikan pada saat itu sangatlah mahal. Sehingga orang menjadikan dia tambah bersyukur ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Anda juga bisa bersabar terhadap ujian yang menimpa Anda, maka janganlah Anda banyak mengeluh kepada manusia. Jadikan hidup Anda tidak mengeluh kepada manusia, tapi keluhkanlah urusan Anda itu kepada Allah. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau apa yang beliau lakukan? Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Kata beliau, sesungguhnya aku mengeluhkan hanya kepada Allah. Saya keluhkan kesedihan saya hanya kepada Allah. Saya tidak keluhkan kepada manusia. Maka Anda kalau Anda dapat ujian, jangan suka mengeluh kepada manusia. Keluhkan itu kepada Allah. Panjatkan di dalam doa Anda. Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian menghilangkan ya kesedihan yang ada pada diri Anda. Karena zat yang satu-satunya yang bisa mencabut kesedihan yang pada diri kita hanyalah Allah. Zat yang satu-satunya yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita, dialah Allah, bukan makhluk, bukan manusia. Jangan Anda ya kesusahan Anda di hadapan manusia Anda keluhkan, tapi hal yang pertama kali Anda keluhkan, keluhkanlah kepada Allah. Bukan berarti kita mengeluh kesedihan itu tidak boleh, boleh. Tetapi banyak manusia berkeluh kesah dengan manusia, tidak pernah dia berkeluh kesah kepada Allah. Maka jadilah Anda seperti anak kecil di hadapan Allah, anak yang merengek-merengek, ya, minta agar ya musibahnya dihilangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa muslim ketika dia meminta kepada Allah seperti anak kecil yang merengek-rengek agar diberikan apa yang dia minta. Maka keluhkan. Keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala permasalahan Anda. Jangan Anda keluhkan kepada manusia. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, dan yang terakhir ya, agar seorang muslim ya ketika dia tertimpa musibah, agar dia ya ketika dia ditimpa musibah, ditimpa ujian ya, maka banyak-banyak Anda mengucapkan kalimat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Dan ini spontan. Ketika diuji oleh Allah, Anda ucapkan doa-doa semacam ini. Ketika Anda ditimpa musibah, Anda mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Anda ditimpa musibah, misalnya Anda katakan Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibahku dan gantikanlah yang lebih baik. Ketika Anda ditimpa musibah, Anda katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ketika Anda diuji musibah, katakanlah seperti perkataan qadarullah ma syaa fa'al. Ya, sesungguhnya Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Maka ucapan-ucapan semacam ini ketika diucapkan oleh seorang muslim, timbul kebahagiaan yang ada pada dirinya. Timbul ketenangan ada pada dirinya. Ucapkan kalimat-kalimat semacam ini. Ada musibah, qadarullah ma syaa fa'al. Ketika ada musibah, Anda katakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ketika ada musibah, Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada musibah, Anda mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khair minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibahku dan gantikanlah ganti yang lebih baik. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan musibah Anda berbuah manis bagi Anda di dunia dan di akhirat. Anda akan meraih pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz untuk materi dan nasihat-nasihatnya kepada kami. Masya Allah banyak sekali faedah-faedah ilmu yang bisa kita dapatkan dari kajian pagi hari ini. Dan baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Ana izin bacakan Ustadz. Ya. Oh ya, ini mungkin saya bacakan yang Japri yang masih berkenaan dengan materi. Nanti yang di luar materi insya Allah kita bacakan setelahnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ilaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, berkenaan dengan sabar. Jadi ketika kita ditimpa musibah, itu dada terasa sempit, terasa sesak. Tetapi saya berusaha untuk menahan, dan kemudian setelah beberapa lama baru
ada hikmah-hikmah kebaikan di baliknya. Kemudian saya baru mengatakan, Masya Allah, ternyata ini hikmahnya, dan di situ saya merasakan syukur. Apakah saya bisa dikategorikan orang yang bersabar atau bisa masuk ke syukur walaupun rasa syukur itu terlambat, Ustadz? Demikian, jazakumullah khair. Iya. Pertama ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Seseorang kalau dia ditimpa musibah, seseorang ketika ditimpa musibah, maka pertama itu dilihat di kondisi yang pertama. Di kondisi pertama, kalau dia bersabar, ya makanya dikatakan dia orang bersabar. Dia dikatakan orang yang bersabar. Tetapi kalau di kondisi pertama dia bersyukur, ya senang terhadap musibah yang menimpanya, yang menjadikan dia tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan bersyukur. Adapun di tengah perjalanan baru dia bisa bersyukur, misalnya dia bersabar ya, kemudian setelah lama perjalanan dapat hikmahnya dia kenapa diuji musibah tersebut, akhirnya dia bersyukur kepada Allah, maka mudah-mudahan ya dia dapat juga digolongkan orang yang bersyukur. Tetapi musibah yang pertama itu dilihat dari kondisi yang pertama. Maka kalau kondisi pertamanya bersabar, maka dia digolongkan orang yang bersabar. Kalau kondisi pertamanya dia ridha, maka dia digolongkan orang yang ridha. Kalau kondisi pertamanya dia dapat musibah tersebut bersyukur, maka dia digolongkan orang yang bersyukur. Secara asal demikian. Tapi ya karunia Allah itu luas. Karunia Allah itu luas ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Anda, yang menjadikan Anda derajat orang yang bersyukur, dan ini tentunya sangat susah. Dan tentu semakin panjang musibah yang kita alami, musibah itu semakin dilewati, dia semakin berkurang. Musibah itu semakin, makanya hantaman musibah itu di awal. Ya, di awal itulah hantaman yang paling berat bagi orang. Ya. Tapi kalau sudah berjalan waktu, ya, dia terasa ringan. Dia terasa ringan. Ya, sehingga ahlul ilm mengatakan kondisi yang tepat dikatakan orang musibah itu dilihat di kondisi awalnya, di kondisi awal. Tetapi sekali lagi saya katakan karunia Allah itu luas ya. Dan Allah bisa saja menjadikan hamba asalnya sabar, kemudian setelah itu dia ridha terhadap musibah tersebut atau syukur terhadap musibah tersebut, bisa jadi Allah golongkan dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, mohon nasihatnya. Anak saya di pondok sunnah 4 tahun, keadaannya baik-baik saja. Hasil belajar juga baik. Ternyata saat ini diuji berat dalam keadaan depresi berat, tiba-tiba putus asa minta pindah dari pondok. Baru ketahuan selama mondok sangat sering dibully teman-temannya yang tidak baik akhlaknya. Kadang dipaksa merokok, tangannya dipegangi teman-temannya, lalu rokok dimasukkan ke mulutnya, tapi tetap bertahan, tetap tidak mau menghisap rokok tersebut. Terlewati ujian demi ujian selama ini dan tidak pernah cerita, katanya kasihan orang tua takut sedih dan dan memarahi teman-teman yang ada di pondoknya tersebut. Yang terakhir ini sudah tidak kuat lagi. Jadi apakah yang terbaik untuk anak kami, Ustadz, segera dipindahkan atau bagaimana? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullah khair. Baik. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau tanyakan tentang masalah adalah anak beliau depresi ya akibat tindakan-tindakan yang tidak baik dilakukan oleh teman-temannya ya, di sekolah sunnah, dipaksa merokok dan semisalnya. Apa yang beliau harus lakukan? Apakah dipindahkan atau tidak? Pertama ya, saran saya pertama kali sampaikan hal ini kepada pimpinan pondok, ya, kepada pondok, ya. Kemudian Anda lihat bagaimana mekanisme pondok menyelesaikan permasalahan ini. Anak-anak yang semacam itu yang membuli anak Anda, yang memaksa anak Anda, apa hukuman pondok? Apakah mereka dikeluarkan atau tetap dipertahankan pondok? Anda lihat mekanisme pondok. Kalau mekanismenya pondoknya lemah, ya tidak ada tindakan yang berarti, ya maka Anda di sini bisa ya memindahkan anak Anda di tempat yang lain. Kalau Anda lihat tindakan pondok itu lemah, tidak tidak memberikan efek jerah kepada anak-anak yang semacam tadi, maka Anda bisa
memindahkan anak Anda kepada orang lain. Ini poin yang pertamanya. Poin yang keduanya, ketika kita mendapati anak kita depresi dan semisalnya, apa yang kita lakukan? Tentunya kita melakukan dua hal. Ya, melakukan pengobatan secara medis tentunya, dan juga melakukan pengobatan secara syar'i. Tentu kalau pengobatan medis itu Anda harus bawa ke psikiater, ya, kemudian ke psikolog untuk dihilangkan ya depresinya, ya, kemudian tekanan-tekanan mentalnya dia harus dihilangkan itu, ya, harus diobati secara medis, ya. Ya, dan itu seharusnya anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan tadi bertanggung jawab, orang tuanya mengobati anak semacam ini. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan pendekatan dari sisi agama. Jadi sisi medisnya dilakukan dan ada nanti konsultasi ke psikiater dan misalnya tentu nanti mungkin dikasih ya terapi-terapi atau obat-obatan tertentu ya. Yang kedua adalah kita melakukan pendekatan dari sisi agama. Jadi anak yang depresi, pendekatan dari sisi agamanya seperti apa? Nah, ini pentingnya kita menanamkan pertama keimanan yang benar pada diri anak kita. Bahwasanya kita tanamkan manusia itu harus bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itu yang pertama kita tanamkan pada dirinya. Kebahagiaan yang menjadikan kita bahagia itu Allah. Yang mencabut kebahagiaan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita tanamkan pada diri anak kita sehingga ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, dia bisa tahan terhadap ujian serangan semacam itu. Dan ini adalah protek perlindungan kita kepada anak kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berwasiat kepada sahabat yang mulia yang masih kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, kata Nabi sallam, "Ya Ibn Abbas, wa'allimuka kalimat." Wahai Ibn Abbas, saya akan mengajarkan engkau beberapa kalimat. Di antara kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah sama Allah. Jika engkau minta tolonglah sama Allah. Kemudian sebelumnya Nabi mengajarkan ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Maka hal-hal yang semacam ini kita tanamkan pada diri anak kita. Kita terapkan di dalam hatinya ketika ada sesuatu apapun, dia bertawakal kepada Allah, berpasrah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Dan tidak boleh dia dalam kehidupan tersebut pasrah, mengeluh, ya, menjadi lembek, tidak boleh. Dia harus menjadi orang yang kuat. Dia harus menjadi orang yang kuat, dia harus lawan, ya. Kalau dia terzalimi, kita katakan kepada anak kita, Anda harus lawan. Tidak boleh Anda menjadi lemah, walaupun kamu badannya kecil. Tidak boleh kamu menjadi orang yang lemah. Tanamkan hal tersebut, sifat tawakal, sifat keberanian pada dirinya. Itu menjadikan anak itu muncul, ya, emosinya dia, muncul keberanian dia, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang kita lakukan, ya, perbaikan dari sisi akidah, penanaman di dalam hal kejiwaan dia, ya, sifat tawakal, sifat keberanian kita tanamkan dan kita memahamkan kepada mereka dia arti sebuah kebahagiaan, ya, kemudian kesedihan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dan Allah itu mampu atas segala sesuatu. Itu yang kita lakukan. Nah, tahapan-tahapan ini yang Anda lakukan ketika Anda menghadapi anak Anda punya kasus semacam ini. Jadi singkatnya Anda lihat tadi mekanisme di pondok di mana seperti apa. Ya, kalau seandainya mekanisme pondok itu baik, lemah misalnya tidak ada berarti Anda pindahkan. Ya, ini harus dipindahkan. Ya. Yang kedua dari sisi Andanya. Dari sisi Andanya Anda bawa anak itu ke psikiater, psikolog. Yang kedua Anda obat juga pendekatan dari sisi agamanya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, baik. Semoga yang bertanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, Afan sampai jam berapa ya Ustadz? Terserah, sampai jam 11 bisa. Oh, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, bolehkah berharap untuk secepatnya kematian datang karena takut ketika mendapatkan ujian demi ujian, masalah demi masalah menghampiri, menzalimi orang lain dalam bermuamalah atau melakukan dosa atau maksiat lisan, sikap maupun tulisan tanpa disadari. Takut hanya memberi mudarat, sementara istiqomah melakukan ketaatan mengumpulkan amal soleh begitu berat, dan berharap kematian yang husnul khotimah, istirahat di surga Firdaus. Syukran jazakumullah khair Ustadz.
Demikian Ustaz pertanyaannya. Iya, iya. Pertama beliau nanyakan, bolehkah seseorang eh, berharap kematian? Iya. Pertama, seseorang dia tidak boleh pada asalnya berharap pada kematian. Ya, tidak boleh dia meminta cepat doa mati. Ya, meminta doa ya Allah cepat segerakan saya meninggal, tidak boleh. Ya. Eh, tetapi yang dia lakukan apa? Kalau seandainya dalam kehidupan ini dia tidak tahu lebih baik dia meninggal atau hidup karena dia bingung, sering maksiat terus taubat, dia bingung. Dia takut jangan-jangan mati dalam su'ul khatimah. Maka bolehkah dia mengharap kematian? Boleh. Dengan syarat dia bersyarat, ya Allah, kalau seandainya kematian itu lebih baik bagi saya maka saya matikan. Kalau seandainya kehidupan itu lebih baik maka hidupkan saya. Dia bersyarat demikian doanya. Tidak boleh dia mutlak berdoa, ya Allah matikan saya. Tidak boleh. Tapi dia bersyarat, ya Allah kalau seandainya kematian itu lebih baik bagi saya maka matikan saya. Dan ya Allah jika seandainya kehidupan itu lebih baik maka hidupkan saya. Nah, jadi dia tidak tahu apa yang terbaik baginya. Kehidupankah ataukah kematian. Ini bagi orang kondisinya dia tidak tahu. Tapi kalau kondisinya Anda banyak beribadah, banyak taat kepada Allah, maka tidak perlu mengharap kematian, tidak perlu. Ini sekali lagi doa ini dipanjatkan bagi orang yang tidak tahu kondisi dia. Dia kadang maksiat, kadang tidak, maksiat, kadang tidak. Dia tidak tahu kondisinya dia. Kemudian dia ingin mati dalam keadaan sunnah khatimah, maka berdoa demikian. Ya Allah, matikanlah aku jika seandainya mati itu lebih baik. Dan hidupkanlah aku jika seandainya kehidupan itu yang lebih baik. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah karena Ustadz mempunyai waktu alhamdulillah yang luang untuk kita. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa saya persilakan dengan raise hand terlebih dahulu sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung kepada Ustadz, boleh dipersilakan untuk raise hand. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan membacakan pertanyaan Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, jika kita telah melewati ujian, namun ternyata kita pada saat itu tidak sabar dan berkeluh kesah. Setelah berlalu sekarang dan kita baru menyadari apakah Allah akan mengampuni kita dengan kita beristighfar. Ya, jazakallahu khairan. Beliau menanyakan kalau dulu kita pernah berkeluh kesah, kemudian tidak tahu, baru sekarang tahu ilmunya, kemudian kita bertaubat terhadap apa yang telah kita lakukan, apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dengan istighfar? Jawabannya iya. Orang yang dulunya mengumpat takdir, memukul wajahnya, memukul mukanya, kemudian setelah itu dia bertaubat kepada Allah, apakah dia ampuni dosa? Iya. Dan tidak ditulis dosa. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa bagaikan dia tidak memikul dosa. Maka dosa itu dicatat sebagai dosa kalau seandainya orang itu tidak bertaubat. Tapi kalau orang itu bertaubat meminta ampun kepada Allah, maka Allah hapuskan dosa tersebut. Dan itu salah satu penghapus dosa adalah dengan cara beristighfar dan bertaubat. Kalau dulu kita berbuat demikian, ya, memukul-mukul wajah misalnya, kemudian sekarang kita bertaubat, maka perbuatan yang dulu itu dihapuskan dosanya. Dan bisa jadi perbuatan dosa dahulu diubah oleh Allah menjadi perbuatan kebaikan. Ini berdasarkan firman Allah, faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Mereka lah kata Allah ketika berbicara tentang masalah orang-orang beriman, kata Allah, mereka lah yang meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah jadikan perbuatan jelek mereka jadi perbuatan kebaikan. Subhanallah. Ini dampak dari bertaubat. Jadi orang kalau dia bertaubat dari perbuatan dosa, dosa yang dulu itu, yang dulu perbuatan dosa sudah dihapuskan oleh Allah, diubah menjadi perbuatan kebaikan. Subhanallah. Makanya taubat itu azim, agung sekali, ummahat dan akhwat. Taubat, meminta ampun kepada Allah itu besar sekali pahalanya. Iya. Perbuatan dosa yang telah lalu kita kerjakan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan bagi kita, pahala bagi kita. Makanya heran, banyak orang tidak mau bertobat kepada Allah.
Heran orang malas-malasan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu bertaubat, meminta ampun kepada Allah 100 kali sehari. Karena itu, perbuatan dosa yang kita kerjakan dihapuskan dosanya, diubah menjadi kebaikan. Ya. Mau apalagi kita, luar biasa. Karunia Allah kepada hambanya, tapi banyak manusia tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, saya bekerja sebagai PNS, selama ini berusaha di jalur yang benar. Qadarullah, di dinas saya selalu banyak masalah dengan adanya penipuan-penipuan dan penyelewengan anggaran untuk kepentingan pribadi yang jumlahnya besar-besaran, bisa ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Saya sering mendengar menyaksikan transaksi-transaksi haram yang dilakukan pejabat-pejabat dan karyawan-karyawan di lingkungan kantor saya. Qadarullah, setiap ada teman-teman pemeriksaan dari KPK, saya ikut terseret karena diminta bantuan pemeriksa mengatakan kejujuran yang saya lihat dan dengar, yang tidak saya lihat dan dengar. Saya selama Ustadz Haikal juga Ustadz yang lain menasihati saat menjawab pertanyaan-pertanyaan hal yang sama tersebut untuk tetap di kantor tanpa ikut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan haram dan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan mohon nasihatnya Ustadz, tindakan apa yang harus saya lakukan dengan panggilan KPK tersebut? Apakah boleh saya memberitahu semua transaksi-transaksi haram di kantor saya, atau saya tidak memenuhi panggilan kepada KPK tersebut, Ustadz, dan berusaha menghindar? Jazakumullah khair. Iya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan nanti dari hal-hal yang semacam ini. Pertama ya, kalau apa tindakan yang saya lakukan? Tentu seorang muslim ketika dimintai keterangan, dia memberikan keterangan yang benar. Ketika dia dimintai persaksian, dia bersaksi dengan saksi yang benar, persaksian yang benar. Maka seseorang ketika bisa diminta menjadi saksi, maka diharuskan dalam agama Islam dia memberikan kesaksian yang benar, tidak boleh dia berdusta, tidak boleh dia berbohong. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kalau saya bersaksi yang benar, Ustaz, bisa jadi menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi saya. Mudaratnya apa misalnya? Bisa jadi saya diancam, saya dibunuh, mungkin keluarga saya disakiti dan sebesar. Kalau saya melakukan demikian, boleh tidak saya tidak bersaksi? Maka tidak bersaksi itu bukan sesuatu wajib ya. Orang diminta bersaksi wajib itu kalau menghilangkan kezaliman. Ya, cuma Anda yang tahu. Tapi kalau ada yang lain, maka dia tidak menjadi wajib hukumnya, tidak menjadi wajib. Maka di sini seseorang dia bisa menimbang ya maslahat dan mudarat. Ya, dia menimbang maslahat dan mudarat. Kalau seandainya di persaksian tersebut menimbulkan maslahat yang begitu banyak, maka bersaksi. Kalau seandainya di dalam persaksian tersebut ternyata ada mudarat yang besar dan tidak bisa Anda hindari, dan mudaratnya itu lebih banyak ya daripada hal tersebut, ya berdampak lebih banyak, maka di sini Anda memperhatikan mudarat tersebut. Ya, memperhatikan mudarat tersebut. Sehingga saya tidak bisa mengatakan seperti ini, tetapi saya hanya bisa memberikan kaidah secara umum bahwasanya bersaksi itu dalam menghilangkan kezaliman itu hukumnya wajib kalau tidak ada saksi kecuali kita. Tapi kalau ada yang lain dia tidak menjadi wajib. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika kita bersaksi kita wajib memberikan keterangan yang benar. Tidak boleh kita berdusta, tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita menutupi apa-apa. Kalau kita jadi saksi, harus menjelaskan apa adanya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ya, saya bersaksi apa tidak, Ustaz? Dan itu risiko orang kalau bersaksi demikian, tidak boleh dia menutupi. Saya bersaksi apa tidak? Ya, kalau saya tidak bersaksi, kalau dia bersaksi akan menimbulkan mudarat, maka di sini dia lihat maslahat dan mudarat yang ditimbulkan. Karena ada hal-hal yang mudarat yang sangat besar mungkin menjadikan dia dan keluarganya mungkin
tidak tenang ya atau terancam ya dan tidak ada yang melindungi misalnya. Nah, di sini seseorang memikirkan itu ya, memikirkan itu. Maka kalau Anda masuk bersaksi, maka berikan kesaksian yang benar. Tidak boleh ada yang menutup. Ya. Tapi kalau Anda tidak bersaksi boleh tidak dalam Islam ya. Kalau dia bukan sesuatu yang menghilangkan kezaliman, terus ada lagi yang bersaksi orang lain ada cukup ya, maka tidak wajib hukumnya. Sunnah hukumnya semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustadz. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung? Dipersilakan. Ya, baik Ustadz. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Berkenaan dengan menghindari mudarat atau berkenaan dengan sabar yang ada yang kita punya ketika cobaan itu masuk ke dalam rumah kita, misalkan adanya maksiat di dalam rumah, misalkan seperti kita susah untuk menghindari musik ataupun sebagainya. Lalu sabar seperti apakah yang bisa kita lakukan dan selama sabar ini tidak menyinggung atau membuat keruh suasana di rumah. Jazakumullah khair Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakumullah khair. Iya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, jadi harus dibedakan antara mendiamkan kemungkaran, antara toleransi terhadap kemungkaran, antara mengingkari kemungkaran dan bersabar. Nah, bersabar dari kemaksiatan bukan bersabar kita mendiamkan kemaksiatan. Tidak, bersabar dari kemaksiatan artinya kita tidak melakukan maksiat. Kita tidak mengerjakan maksiat. Adapun kalau ada maksiat di dalam rumah kita, sikap kita adalah bukan diam diri, tapi kita merubah kemaksiatan tersebut, menghilangkan kemaksiatan tersebut. Contoh misalnya, di rumah kita misalnya suami mendengarkan musik. Ini contoh kecil bisa. Maka sikap Anda sebagai seorang istri bukan bersabar terhadap kemaksiatan tersebut, tapi sikap Anda adalah bagaimana caranya mengubah kemaksiatan tersebut. Bagaimana caranya Anda nasihati, Anda ingkari, ya tentu dengan cara yang baik, ya jelaskan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, sebagaimana seorang anak buah, ya seorang memperlakukan atasannya, ya dia lakukan suaminya dengan yang terhormat, dengan yang sebaik mungkin. Maka dia berusaha mengingkari, bukan mendiamkan. Jadi kalau ada maksiat dalam rumah kita, bukan kita diamkan, sabar aja lah, sabar aja, saya bersabar, tidak. Tidak. Harus kita hilangkan maksiat tersebut. Caranya menasihati, mengingkari dengan lisan, ya, mengingatkan hukuman Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk. Kalau masih tetap berlangsung, kita tidak memiliki kekuatan, nah disinilah kita meminta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan sama Allah ya agar ya dihilangkan ya kemaksiatan tersebut di dalam rumah kita. Tapi kita harus melakukan usaha. Makanya tadi saya katakan sabar itu bukan pasrah kata saya. Sabar itu bukan pasrah, tapi sabar itu adalah melakukan usaha. Bukan pasrah terhadap kondisi, bukan pasrah terhadap keadaan tidak. Sabar itu harus dia berusaha. Ya, bukan menerima apa yang ada tidak, tapi dia harus berusaha. Itulah sabar. Karena kalau ada maksiat, sikap kita adalah mengingkarinya. Bagaimana maksiat itu hilang dari rumah kita? Kita lakukan cara-cara yang diajarkan. Mengingatkan, menasihati, atau mengingkari dengan tangan. Kalau seandainya anak kita bisa, kita ingkari dengan tangan. Tapi kalau suami tidak bisa. Tapi kalau anak itu bisa kita ingkari dengan tangan. Kita ambil maksiat tersebut, kita buang, ya, kita hancurkan, maka selesai. Tapi kalau suami tidak. Cukup suami dengan dinasihati, diingatkan, ya, terus semacam itu. Insya Allah dia akan hilang kemungkaran itu di dalam rumah kita. Wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakumullah khair Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah berikan keberkahan untuk Ustadz dan keluarga. Amin. Allahumma amin. Ustadz, jika diuji suami yang bermaksiat, afan berzina, dan zina adalah hutang yang yang harus dibayar keluarganya. Dan qadarullah punya anak perempuan dan suami sudah dinasehati belum mau bertobat. Bagaimana sikap seorang istri setelah bersabar agar anaknya tidak terdampak dari dosa tersebut, Ustaz? Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Pertama kita harus paham ya, tidak ada istilahnya dosa warisan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Tidak ada istilah dosa warisan. Kalau ayah dan ibunya berzina, anaknya juga akan berzina. Tidak.
Dosa itu memiliki dampak, iya. Dosa itu berdampak. Kapan dampak dosa itu terjadi? Ketika kita tidak bertobat. Jadi, ini dulu ada orang berzina, suami istri berzina. Kemudian nikah dia, punya anak. Dan dia takut anaknya nanti juga berzina seperti dia. Tidak, kalau dia sudah bertobat kepada Allah, dampak itu tidak ada. Dampak dosa itu tidak ada kalau kita bertobat. Terus dipahami ya. Dampak maksiat itu tidak terjadi kalau orang itu bertobat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, orang tua yang tidak bertobat. Dia berzina, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa berdampak kepada anaknya? Bisa berdampak kepada anaknya. Bisa, bisa. Tetapi bagaimana kalau seandainya anaknya Ustaz, dia taat kepada Allah, dia berbakti kepada Allah. Maka ketaatan itu menghilangkan dampak tersebut. Jadi kalau ada orang tua, salah satu orang tuanya tadi berzina, yang lain tidak, orang tuanya taat kepada Allah. Kemudian ya, anaknya tersebut juga taat kepada Allah, maka tidak akan berdampak. Ya, karena ketaatan itu menghilangkan maksiat, yang menjauhkan dari maksiat. Ya, ini poin yang penting. Ya, ini poin yang harus kita pahami. Ya. Jadi banyak orang itu menganggap maksiat itu, kalau saya bermaksiat ini berarti nanti akan turun sama. Enggak, kalau Anda bertaubat sudah selesai. Tidak lagi dampak. Kalau Anda tidak bertobat, ini bisa berdampak. Tapi dampak itu bisa dihindarkan dengan cara apa? Ketika anak itu taat kepada Allah. Ketika dia taat kepada Allah, dampak yang dari orang tua tidak mau bertobat itu hilang, insya Allah. Ya, akibat anak itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka Anda sebagai seorang ibu punya suami yang misalnya berzina tidak mau bertaubat, bagaimana menjaga anak-anak Anda? Didik anak Anda agar dia taat kepada Allah. Ketika dia taat kepada Allah, dampak dari dosa suami tidak mengenai anak. Ya, tidak mengenai seorang anak. Karena orang itu tidak memikul dosa orang tuanya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema, apakah boleh kita memukuli maling atau perampok dan semisalnya mungkin, dan apakah kesalahan itu sepenuhnya milik si pencuri atau si korban juga ada salahnya Ustaz? Jazakumullah khair. Iya, beliau menanyakan apakah boleh kita memukul pencuri perampok. Kalau dalam rangka membela diri boleh. Ya, dalam rangka membela diri Anda memukuli perampok, memukuli pencuri tidak mengapa. Itu diperbolehkan dalam Islam. Tapi kalau sudah perampok dan pencurinya sudah pasrah, ya sudah tidak berdaya, maka tidak boleh dipukuli. Ya, atau dia tertangkap tidak perlu dipukuli, diserahkan kepada pihak yang berwajib. Pihak berwajib yang menyelesaikan. Tapi kalau dalam rangka kita membela diri, mempertahankan harta kita, rumah kita didatangi perampok, kemudian terjadi adu, ya lawan, ya dengan perampok, duel misalnya, pencuri, ya atau dalam rangka menangkap perampok tersebut dengan cara memukul sehingga dia tertangkap, maka tidak ada masalah. Ini tidak mengapa. Tapi kalau dia sudah tertangkap, ya diserahkan kepada pihak berwajib. Tidak boleh dipukuli. Kenapa? Karena ini wewenangnya pemerintah, wewenangnya apa? Aparat dan dilarang di undang-undang kita melakukan demikian kekerasan semacam itu. Ya, baik. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terakhir Ustadz ini dari saya. Ya, bismillah. Sebelumnya jazakumullah khair Ustadz untuk waktunya yang diberikan kepada kami. Saya izin bertanya atau mungkin lebih minta nasihatnya kepada Ustadz. Kita tahu bahwa Allah itu memberikan sesuatu kepada umatnya itu tahu bahwa ini yang terbaik, ini yang tidak. Misalkan contohnya ada orang yang diberi anak karena Allah tahu bahwa orang tersebut itu bisa amanah atau orang tersebut mampu untuk menjaga anak tersebut. Sedangkan ada orang yang tidak diberikan anak, orang bilang katanya mungkin belum mampu, makanya Allah tahu yang terbaik. Nah, ini kenyataan yang saya dapat Ustadz, saya ada tetangga yang memang dia apa ya, orangnya tidak belajar, jadi tidak mempelajari agama gitu. Dan mereka mempunyai beberapa anak-anak, dan saya melihat sendiri cara mendidiknya itu luar biasa. Maksudnya seperti mengatakan anaknya itu yang Afwan, misalnya kebun binatang itu keluar gitu Ustaz. Terus sampai akhirnya ada anaknya umur 7 tahun tuh, jadi kalau sore itu belajar ke tempat saya, jadi
saya suruh baca Al-Fatihah sama sekali tidak bisa gitu Ustaz. Sampai saya ulang-ulang saya ajari, terus kemudian sampai terkadang tuh saya sampai pasrah gitu saking bebelnya gitu Ustaz. Nah, itu mohon nasihatnya, maksudnya bagaimana menyikapi satu pertanyaan saya kan Allah tuh Maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya gitu. Nah, di sini yang saya lihat dari kenyataan ini orang ini diberikan anak tetapi apa cara mendidiknya tuh seperti itu gitu. Jadi jauh dari agama atau seperti itulah gitu Ustaz. Dan di sisi lain bagaimana agar saya sabar, saya tahu di sisi lain tuh jadi saya ingin struggle mendidik anak ini agar dia bisa paling enggak bisa membaca Al-Fatihah untuk nanti bisa sholat gitu Ustaz. Jadi bagaimana kiatnya biar saya bisa struggle gitu untuk mendidik yang subhanallah anak ini seperti itu gitu Ustaz. Jadi kalau dalam waktu seminggu pun dibaca sampai 3 ayat aja belum hafal-hafal gitu Ustaz. Nah, mohon nasihatnya jazakumullah khair. Iya, jazakallahu khairan sebutannya. Pertama ya, tentu apa yang terjadi di dunia ini, apa yang Allah takdirkan itu pasti baik. Itu harus kita yakini ya. Walaupun mungkin ada orang dikasih anak, kemudian dia tidak bisa cara mendidik anaknya, keliru, tapi harus kita yakini itu pasti baik. Ketika Allah mentakdirkan orang itu punya anak itu pasti baik. Tapi kadang kebaikan itu ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Jangan sampai akibat ketidaktahuan kita terhadap kebaikan, kita menyangka kenapa ya Allah semacam ini. Ya. Pasti ada kebaikan dan kita tidak tahu kebaikan itu. Ya, itu poin yang penting yang harus kita paham. Nih, poin yang kedua adalah tentang masalah bagaimana saya sabar nih mendidik anak yang agaknya bebel misalnya, susah untuk dididik, diajari gitu ya. Susah banget ya karena didikan orang tua yang demikian. Pertama ya, kita sebagai pendidik kita harus punya sifat rahim, kasih sayang terhadap anak didik kita. Jadi seorang murabbi, seorang guru, ya seorang pendidik, sifat yang utama yang harus dia miliki adalah sifat rahim, sifat kasih sayang kepada pendidiknya. Sebab itulah Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling berkasih sayang kepada para sahabat Nabi SAW. Ya, ya. Kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubi, walakinna Allah alafa bainahum." Wahai Rasulullah, jika engkau menginfakkan seluruh hartamu, niscaya engkau tidak bisa menyatukan manusia, tetapi Allah lah yang menyatukan uh, kamu dengan sahabat. Ya. Kemudian Allah katakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau engkau bersikap keras terhadap sahabat, niscaya mereka akan kabur. Maka Nabi itu orang yang paling lembut. Maka seorang pendidik agar dia harus punya sifat rahim, kasih sayang. Dengan kasih sayang itu menjadikan dia sabar apapun anak yang dia hadapi. Apapun model anak yang dia hadapi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah seorang pendidik itu ketika dia harus tahu bahwasanya semakin susah anak itu dididik, semakin besar pahalanya. Itu harus kita paham. Jadi kalau kita mendidik anak itu susah mendidiknya, semakin dia susah mendidiknya, maka dia semakin semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya anak ini susah kesana kemari lari-lari gitu ya. Atau diajari 1, 2 ayat susah sekali menghafalnya. Iya. Beda dengan ini ada sebagian anak itu kalau diajari satu saja, sebagian anak itu mudah. Misalnya dia diajari eh, membaca ya 1 kalimat, 2 kalimat diajari, dia mudah bisa menghafal, bisa membaca. Ada sebagian anak diajari beberapa kalimat dan semisalnya dia susah untuk menghafalnya, untuk mengucapkannya, untuk menirunya, maka harus yakini itu bahwasanya besar pahala Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan pahala yang besar. Jadi semakin besar, semakin susah kita mendidik, semakin besar pahala kita. Ini menjadikan kita lebih bersabar. Kemudian yang ketiga, bisa jadi anak-anak yang susah kita didik ini, bisa jadi dia orang yang ikhlas mendoakan kita. Kita nggak tahu. Kadang ada anak yang pintar, bisa. Kadang dia lupa sama Anda. Tapi ada anak yang susah kita didik, ya. Tapi dia orang yang ikhlas mendoakan. Hatinya mendoakan Anda. Bisa jadi kita masuk surga akibat doanya dia. Kita tidak tahu. Dan itu menjadikan semangat tersendiri bagi kita. Mendidik anak-anak yang semacam ini, yang susah untuk dididik, ya. Dia mungkin bisa jadi dia susah untuk menghafal ayat, susah untuk membaca, tapi dia punya sesuatu hal hati yang baik. Dia berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan.
Bisa jadi itu yang menyebabkan kita ya dimasukkan ke surganya Allah. Jangan pernah ada orang tua itu, pendidik itu merasa dia apa namanya anak ini tidak bermanfaat. Anak ini kak susah banget kok dididik kayak gitu. Jangan sampai ada merasa demikian. Bisa jadi dia punya doa yang ikhlas diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu banyak sekali cerita-cerita yang disebutkan di dalam buku-buku para ulama. Iya. Ya, banyak kita tuh bahkan di dalam dunia nyata pun kita lihat kadang ada teman kita di sekolahan itu tertinggal, iya. Tapi subhanallah ketika dewasa dia yang paling sukses daripada kita. Itu banyak. Dan itu kita tidak tahu takdir seseorang dan kita tidak tahu hati seseorang. Bisa jadi doanya mustajab diijabah oleh Allah, Anda tidak tahu. Iya. Nah, itu menjadikan kita tetap ya terus kita bisa bersabar dan terakhir harus diubah pola didik. Jadi setiap anak itu berbeda cara mendidiknya. Mendidik anak itu berbeda. Ada anak yang pintar, polanya semacam ini. Ada anak yang lambat, polanya semacam ini. Maka kaidah yang diterapkan oleh para ulama ketika di dalam mengajar ya. Kalau kita lihat para ulama dalam mendidik anak-anak mereka, dalam mendidik ya murid-murid mereka, orang itu kalau dalam menghafal diberikan hafalan sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh menghafal itu semuanya sama karena kemampuan itu berbeda-beda. Ada satu anak bisa menghafal 10 ayat dalam 10 menit. Ada satu anak satu ayat dia tidak bisa menghafal dalam setengah jam. Maka anak itu dikasih hafalan sesuai kadar otaknya. Kalau dia bisa menghafal cuma satu ayat, sudah satu ayat Anda kasih. Jangan lebih. Karena ada manusia itu bisa membawa beban 10 kilo. Ada manusia itu bisa membawa beban 20 kilo. Ada manusia itu bisa membawa beban 50 kilo. Jangan orang yang bisa membawa beban 10 kilo, Anda taruh 50 kilo. Dia tidak bisa. Dia tidak bisa karena kemampuan dia demikian. Itulah Allah berikan kepada dia. Maka harus diubah targetnya, metodenya, ya semacam itulah. Karena pendidikan itu harus ada apa seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun, harakat. Pendidikan itu harus ada gerakan. Nah, makanya orang yang sukses itu adalah pendidikannya bergerak, terlalu ada inovasi, terobosan-terobosan yang baru. Maka bergerak. Jadi bermendidik itu tidak monoton di satu metode, dia harus berkembang. Dia harus apa namanya ada inovasi-inovasi baru dalam mendidik. Kalau ada anak semacam ini, maka berarti targetnya harus dibedakan. Cara mendidiknya pun juga dengan cara dibedakan. Karena ada anak dia dengan cara membaca dia mudah menghafal. Ada anak dengan cara ditalkinkan dengan mendengar, dia lebih mendengar lebih cepat, maka metodenya dengan mendengarkan. Maka metode-metode semacam itulah yang kita terapkan kadang-kadang kalau mendapati anak semacam semacam ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khair Ustadz. Alhamdulillah sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin sebelum ditutup, jika Ustadz berkenan memberikan nasihat sepatah dua patah kata untuk bekal kami, Ustadz, jazakumullah khair. Ya, mungkin kita ya alhamdulillah tadi kita sudah menyampaikan ya tentang masalah kesabaran dan bagaimana ya pengertian sabar itu sendiri dan bentuk-bentuk kesabaran dan model-model orang yang bersabar dan akibat dampak dari kesabaran. Mudah-mudahan tadi menjadi sebagai apa namanya menjadi sebagai pegangan kita dalam kehidupan ini agar kita bisa bersabar dalam terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam kondisi apapun, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menghindari kemaksiatan, bersabar dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Saya tutup dan wakaf majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Untuk Ustadz sekali lagi atas waktu dan ilmunya yang diberikan kepada kita. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dan semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz. Dan untuk teman-teman, untuk para umahat yang sudah hadir di sini, kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah pertemukan kita di lain kesempatan di dalam waktu yang lebih baik lagi dengan kajian-kajian yang lain bersama guru-guru kita insya Allah biidznillah, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi Allah catat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Dan kami atas nama tim admin mengucapkan jazakumullah khair dan mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan. Dan insya Allah kita berjumpa di kesempatan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.